Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka akan menuju 100 hari. Sejumlah realisasi program dalam visi Asta Cita di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran mulai berjalan sejak mereka dilantik. Lalu bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Gibran? Litbang Kompas merilis hasil survei yang dilakukan pada 4 hingga 10 Januari 2025. Hasilnya, sebanyak 80,9% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah, sementara 19,1% tidak puas. Selain itu, 89,4% merasa yakin dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan sisanya 10,6% tidak yakin. Alasan puas terhadap pemerintah terdiri dari sejumlah faktor. Paling tinggi mencapai 30,2%, responden menilai kinerja yang ditunjukkan baik. Kedua adalah kepemimpinan yang merakyat sebesar 18,1%. Sering mendapatkan bansos sebesar 14,4%. Alasan puas berikutnya yakni pembangunan merata sampai ke desa sebesar 7,3%. Pembangunan yang masif sebesar 7,3% dan mampu mengatasi persoalan bangsa 6,8%, hingga alasan lainnya. Untuk bidang politik dan keamanan, sebanyak 85,8% mengaku puas dan 14,2% tidak puas. Di bidang hukum, 72,1% responden mengaku puas dan 27,9% tidak puas. Sementara di bidang ekonomi, responden yang merasa puas mencapai 74,5% dan yang tidak puas 25,5%. Untuk bidang kesejahteraan sosial, 83,7% merasa puas dan 16,3% tidak puas. Memasuki masa transisi kepemerintahan Prabowo Gibran, tren tingkat kepuasan masih menanjak naik hingga 100 hari masa pemerintahan, mencapai angka 80,9 dibanding masa akhir pemerintahan Jokowi. Salah satu program unggulan pada pemerintahan Prabowo Gibran yang bersama dengan 100 hari adalah makan bergizi gratis yang digaungkan sejak masa kampanye. Bagaimana dengan tanggapan warga tentang kinerja Prabowo Gibran, termasuk makan bergizi gratis? Depannya makin sukses selalu, terus dengan program makan gratisnya ya lumayan bagus juga sih. Berarti sejauh ini sudah cukup puas dengan program Prabowo ya? Sudah cukup puas. Nah, gitu. Ada harapan lain nggak sih Mas ke depannya? Harapannya supaya Indonesia makin maju, makin jaya. Udah bagus sih karena udah ada program makan siang gratis juga yang udah banyak disebar ke sekolah-sekolah juga. Teman-teman aku juga udah banyak yang ngerasain gitu ya makan gratisnya. Itu cukup puas sih kayaknya. Banyak anak-anak yang suka juga, terus makanan juga kelihatan sehat-sehat semuanya. Jadi sih aku. So far sih bagus ya, apalagi tentang yang program makan siang itu baru banget buat kita. Cuman kalau dari aku sendiri sih perlu dievaluasi lagi karena beberapa di daerah itu kan ada yang sampai keracunan. Gitu sih. Kalau untuk aku sih, aku senangnya ada yang medical check-up gratis. Nah, itu kayaknya ngebantu banget untuk orang-orang yang sebelumnya belum pernah medical check-up. Nah, mungkin nggak pas hari ulang tahun aja, tapi mungkin bisa di setiap tanggal apapun gitu. Jadi medical check-up ini menurut aku suatu kemajuan sih buat program baru ini karena kan nggak semua orang mampu medical check-up. Jadi dengan adanya medical check-up ini diharapkan mungkin masyarakat lebih aware tentang kesehatan sih. Dalam waktu 100 hari, memang masih cukup dini untuk menilai kinerja pemerintah. Masih ada waktu hingga 2029 mendatang untuk bisa publik membuktikan realisasi program Prabowo Gibran demi kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Litbang Kompas menyurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Dan hasilnya seperti diketahui sebanyak 80,9% puas dan 19,1% tidak puas. Selain itu 89,4% yakin dengan kinerja Prabowo Gibran dan sisanya 10,6% tidak yakin. Dengan tingginya kepercayaan publik, apa yang perlu dievaluasi dari kinerja pemerintah?
Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya di studio telah hadir peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo. Selamat pagi Mas Yoga. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang ke studio pagi ini. Dan melalui sambungan Zoom ada politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bang Hugo. Sepertinya ada gangguan komunikasi. Dan juga selain Andreas Hugo Parera, ada politisi Partai Gerindra Hendarsa Marantoko yang sampai saat ini kami masih terus menghubungi dan sudah mengkonfirmasi akan hadir. Kita ke Bang Mas Yoga dulu. Mas Yoga, ini analisis Kompas pagi ini jam 3 ya, 80,9% kepuasan terhadap 100 hari Prabowo Gibran. Apa analisisnya sebenarnya? Iya. Ini oleh kami dari survei yang tadi disebut Mario, kita melakukan survei tatap muka ke 1.000 responden di 38 provinsi. Jadi kita melakukan wawancara langsung ke responden kami. Ada dua hal yang menjadi temuan besar dari survei kepuasan ini. Yang pertama adalah tingkat kepuasan yang relatif tinggi, 80,9%. Tinggi atau sangat tinggi nih Mas? Relatif tinggi. Relatif tinggi. Cuma memang ada 19,1% yang masih menyatakan tidak puas. Kalau kita proporsikan secara sederhana, dari 10 responden kita, 8 menyatakan puas, yang 2 tidak puas. Oke, ini jadi memang masih ada proporsi yang tidak puas. Oke, ini seperti yang ditunjukkan di dalam grafik yang ditampilkan di layar kaca nih. Dari yang tidak puas ini, mereka menyatakan bahwa persoalan bansos, kemudian harga sembako, kemudian susahnya mencari kerja, kemudian PHK, itu diungkapkan. Sementara dari sisi yang lain, dari 80,9 itu menyatakan ada dua hal juga di situ. Yang pertama adalah pola kepemimpinan. Kalau kita lihat pemerintahan Prabowo Gibran dalam 3 bulan terakhir ini lebih banyak menampilkan program yang merakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana program yang merakyat itu kemudian dieksekusi dalam 3 bulan pertama. Ini yang kita lihat di salah satunya adalah program makan bergizi gratis MBG. Itu dimulai tanggal 6 Januari kemarin. Masih menyasar 650.000 pelajar. Tetapi Presiden Prabowo akan menargetkan itu bisa sampai 82 juta nanti di akhir 2025. Ini yang menjadi dua hal yang menopang bagaimana pemerintahan ini dipersepsikan baik oleh masyarakat. Oke, Mas, sebelum kita masuk lebih detail terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kenapa 100 hari menjadi salah satu bagian penting dalam survei Litbang Kompas? Dalam arti bahwa Litbang Kompas akhirnya melakukan survei terhadap masa 100 hari ke pemerintahan Prabowo Gibran ini. Iya, 100 hari adalah masa krusial ya. Kalau kita lihat sejarahnya memang kita selalu melakukan survei 100 hari sejak pasca reformasi, sejak Presiden Abdurrahman Wahid sampai hari ini Presiden Prabowo. Kenapa? Ada orang bilang di situ masih sangat pendek, tetapi sebetulnya dengan melihat pengalaman kita memiliki 7 presiden atau 6 ya sesudah reformasi, itu kita bisa membandingkan dalam 100 hari ini ada nggak hal yang spektakuler dibikin. Karena memang kalau kita lihat 100 hari juga punya dimensi bahwa euforia politik itu masih ada. Kita menangkapnya adalah ini sebuah harapan dan ekspektasi dalam 3 bulan itu muncul nggak? Ini yang menarik dari 100 hari survei pemerintahan. Kalau kita lihat di survei pemerintahan sebelumnya itu memang cukup tinggi euforianya. Terakhir kita melakukan survei ke pertama kali Presiden Jokowi menjabat Januari 2015. Waktu itu survei kepuasannya mencapai 65%. Nah, capaian yang didapat oleh Presiden Prabowo ini 80,9% itu memang yang paling tinggi dibanding survei-survei 100 hari pemerintahan sebelumnya. Nah, ini ada faktor lain lagi yang didapat oleh Presiden Prabowo, yaitu aspek keberlanjutan. Jadi sebelum survei ini dilakukan 100 hari, kita juga pernah melakukan survei jelang pelantikan. Saat itu tingkat keyakinan terhadap pemerintahan ini ya September 2024 tingkat keyakinannya cukup tinggi.
74%. Jadi memang pemerintahan ini punya modal yang baik, melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Terakhir Presiden Jokowi mendapat apresiasi 75%. Jadi sebetulnya memang sesuatu yang sudah tidak mengagetkan. Tidak mengagetkan. Oke, saya Mas Yoga tahan sebentar karena sepertinya Andreas Hugo Parera, politisi senior PDIP sudah bergabung dengan kita. Bang Andre, selamat pagi. Selamat pagi Mario. Terima kasih Bang sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Bang, bagaimana PDIP sendiri melihat hasil tingkat kepuasan survei Litbang Kompas pada hari ini, 80,9% untuk Prabowo Gibran? Iya, saya kira ya kalau kita lihat dari hasil survei tentu ini sesuatu yang baik untuk pemerintahan Prabowo sekarang karena faktor tadi juga sudah disinggung. Saya kira persiapan transisi, artinya masa transisi yang dilakukan dengan baik itu tentu membawa impact pada di masa awal pemerintahan ini. Dalam arti transisi itu berlangsung cukup lama sejak bulan awal tahun yang lalu atau tepatnya sekitar setengah tahun setelah keputusan itu definitif sampai dengan bulan Oktober. Dan saya kira euforia dari proses yang berlangsung terjadi sebelumnya ini mempunyai pengaruh pada 100 hari atau menjelang 100 hari ini. Nah, kita juga lihat ada beberapa program yang menurut saya cukup berpengaruh ke masyarakat. Salah satunya adalah yang menyangkut makan siang gratis. Meskipun harus kita katakan juga ini belum sangat menyebar sampai ke daerah-daerah gitu. Kalau misalnya saya tahu di kampungnya Mario sendiri di NTT, itu dari catatan yang disampaikan itu baru belum sampai 100 titik itu yang sudah memperoleh makan siang gratis ini untuk satu provinsi. Jadi masih sangat terbatas. Tapi karena masyarakat melihat euforia yang di dalam pemberitaan, tentu ini berpengaruh. Dan orang tentu berharap bahwa ini akan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika beliau berpidato pada tanggal 20 Oktober. Juga yang di bidang-bidang yang lain, saya kira faktor kepercayaan pada pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo ketika menyampaikan pidato pada tanggal 20 Oktober kemarin itu mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Nah, dalam beberapa waktu ke depan ini atau sekarang ini tentu orang menunggu implementasinya. Sudah beberapa hal yang berkaitan implementasi dan implementasi ini akan sangat tergantung pada bagaimana koordinasi di lintas pembantu-pembantunya dalam hal ini di kabinet. Nah, ini terus terang kalau dari aspek ini saya kira perlu menjadi perhatian ke depan karena koordinasi ini salah satu faktor yang penting di dalam implementasi dari program-program pemerintahan. Kita tahu bahwa apa yang berlangsung sampai dengan sekarang ini masih merupakan bagian dari perjalanan politik sebelumnya. Dalam arti apa? Implementasi dari APBN ini baru akan dimulai pada awal tahun ini. Karena kemarin masih ada penyesuaian dari DIPA, anggaran segala macam. Nah, tapi pada awal tahun ini baru kemudian akan implementasi itu program-program itu akan diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga yang menjadi yang ada di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu saya kira kita lihat dalam jangka waktu ke depan kita harapkan bahwa tingkat kepuasan publik ini bisa tetap dipertahankan dan itu tentu harapan kita semua. Gitu. Oke, tetap dipertahankan. Ini ada kabarnya katanya 80,9% menjadi lebih menarik bagi PDIP untuk jadi mitra strategis katanya, Bang. Ya, saya kira tetap bagaimanapun kita tetap harus menjadi mitra yang tetap memberikan pandangan-pandangan kritis sehingga tetap ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena kalau
tidak ada yang memberikan masukan-masukan, saya kira kalau semuanya yes man, nah ini juga bisa menindakbobokan pemerintahan ini. Karena kita tahu juga misalnya di dalam beberapa kebijakan yang sekarang lagi ramai menyangkut PSN, ya. Ini kan satu isu yang memang ini lebih bersifat di daerah, di lokal, tetapi bisa berdampak secara nasional. Isu ini pagar makan lautan itu. Terus kemudian juga ya soal perumahan gitu. Ada menteri yang menyampaikan bahwa sudah membangun 40.000 rumah, sementara ada yang bilang justru wakilnya sendiri membantah jumlah tersebut gitu. Dan memang ada hal yang tidak masuk di akal gitu. 40.000 rumah dalam kurang dari 3 bulan itu kan menurut saya agak aneh gitu. Dan kemudian juga ya apakah itu dibangun oleh pemerintahan Prabowo? Kenapa? Karena kita tahu bahwa anggaran untuk periode pemerintahan ini baru mulai diimplementasikan pada awal tahun ini gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan membangun sekian banyak rumah dengan jumlah yang begitu fantastik gitu. Ya kemudian juga beberapa hal yang berkaitan misalnya di bidang, kebetulan saya di Komisi 13 yang menyangkut kebijakan-kebijakan di bidang hukum, HAM. Saya kira banyak catatan-catatan juga yang perlu menjadi perhatian dari pemerintahan ini ya, sehingga ini tetap bisa berjalan sesuai dengan harapan-harapan publik dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di depan pidatonya atau yang ada di Asta Cita itu. Oke. Saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, ini melihat kalau misalkan PDIP masuk jadi mitra strategis Prabowo Gibran bisa 90% di tingkat kepuasannya ini kayaknya ya kemarin. Ya, kalau dari kalkulasi di atas kertas, kalkulasi politik yang terlihat memang ada korelasi antara dukungan politik partai-partai dan tingkat kepuasan. Kalau kita lihat dari koalisi yang dibangun oleh Pak Prabowo di DPR dan di kabinet itu mencapai 81%. Oke, berarti pemilihnya loyal ya? Pemilihnya loyal. Dan ini merupakan strategi keberlanjutan plus bagaimana Pak Prabowo bisa merangkul lawan politiknya. Ini menjadi salah satu juga faktor yang cukup menentukan bagi apresiasi pemerintah. Gitu. Kalau kita lihat memang dukungan politiknya 81%, tingkat kepuasannya pun hampir sama 80,9%. Jadi memang dari sisi kalkulasi politiknya secara sederhana mungkin itu sangat memungkinkan kalau misalnya semua partai akan menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah. Tetapi memang PR-nya adalah apakah hal itu cukup untuk melanjutkan kembali kualitas demokrasi yang kita bangun selama ini kan gitu. Oke, Mas Yoga, sambil kita melihat ke layar kaca ini tingkat kepuasan kinerja pemerintahan ini perbandingan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di tahun periode awal Jokowi JK dan juga di periode awal Prabowo Gibran. Seperti yang Mas sudah sebutkan tadi 60% Jokowi JK di awal, Prabowo Gibran 80%. Ya. Ini memang tren yang menurut saya menjadi modal baik ya bagi pemerintahan sekarang. Kenapa? Karena memang ini yang paling tinggi sepanjang sejarah. Bahkan lebih panjang lagi ketika dibandingkan dengan presiden sebelumnya juga ini yang paling tinggi. Pak Jokowi aja paling tinggi Juni 2024 74, sekian persen itu. Sementara Pak Prabowo sudah menambah 5% di atasnya 80,9%. Tapi ada faktor lain yang perlu kita cermati Mario di sini adalah ketika kita melihat euforia politik di 3 bulan pertama itu bisa berbanding 180 derajat berbalik ketika turun di masa 1 tahun pemerintahan. Jadi ada fase krusial di sini yang kita sebut sebagai implementasi atau konsistensi dari apa yang sudah
dicanangkan. Benar nggak itu berjalan atau cukup hanya berhenti di 3 bulan ataukah masih bisa sampai 1 tahun kemudian sampai 5 tahun. Itu dinamika proses politik di mana nanti masyarakat juga akan menilai apakah pemerintah konsisten melaksanakan itu, pemerintah mengimplementasikan secara merata ke semua masyarakat. Itu yang menjadi tantangan berikutnya bagi pemerintahan Prabowo Gibran ketika mendapat approval rating yang cukup tinggi, 80,9% di 3 bulan pertama. Ini baru 3 bulan pertama, bisa berubah di 1 tahun kemudian. Anda mau bilang bahwa konsolidasi politik sudah selesai. Sekarang program implementasi program realnya ini yang ditunggu ya? Iya. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, melihat grafik tadi perbandingan antara periode pertama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala dan periode pertama Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka, ini ada perbedaan 60% dan saat ini 80%. Ini tanggapan bagaimana? Padahal waktu itu kan lagi mesra-mesranya Pak Jokowi dengan PDIP. Ya seperti yang saya katakan tadi, apa yang terjadi di kurang dari 100 hari pertama ini, artinya 3 bulan awal ini tentu imbas dari masa transisi gitu. Ya. Kita tahu bahwa masa transisi pada periode yang sebelumnya, terutama periode pergantian pemerintahan. Kalau 2019 kan dari figur yang sama kan. Tapi kalau 2014 kan dari Pak SBY ke Pak Jokowi ketika itu. Masa transisi pertama, masa transisi yang relatif pendek, kemudian praktis pergantian pemerintahan pada waktu itu dengan warna pemerintahan yang harus kita katakan berbeda. Gitu. Nah, kan dibandingkan dengan sekarang, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan keberlanjutan, tentu ini berpengaruh, berpengaruh pada persiapan-persiapan dan pandangan publik tentang proses yang berjalan ini. Kita lihatlah kita ke depan dalam arti ketika implementasi dari program yang sudah disiapkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini di dalam waktu-waktu yang ke depan. Nah ini tentu realnya ini akan terjadi di dalam katakanlah 3 bulan ke depan lagi, terus kemudian 1 tahun ke depan di dalam pelaksanaan misalnya periode pertama dari pelaksanaan APBN 2025-2026 nanti. Sehingga kita berharap bahwa ini tetap berjalan baik, tapi tentu perlu ada opini-opini, second opinion, terus kemudian pandangan-pandangan kritis dari masyarakat, dari DPR sendiri. Kita di DPR juga kita tetap memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang perlu untuk menjadi catatan di dalam pemerintahan. Kalau tidak, ini yang kita tidak harapkan bahwa tiba-tiba kita berpikir bahwa semua bisa kita atur, kemudian terjadi seperti apa yang terjadi pada bulan September kemarin gitu. Masyarakat yang akan turun gitu. Ketika melihat bahwa pemerintah berpikir, DPR sendiri berpikir bahwa semuanya bisa diputuskan karena semua menyetujui itu gitu. Ternyata di masyarakat banyak orang yang tidak sependapat dengan apa yang ingin diputuskan oleh DPR dan pemerintah. Kasus misalnya undang-undang pilkada kemarin gitu. Jangan sampai itu yang hal-hal seperti itu kita dininabobokan dengan pandangan-pandangan bahwa kita bisa mengatur semuanya karena semua sudah setuju. Ternyata masyarakat melihat itu berbeda. Saya kira hal-hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian. Jangan sampai misalnya kita berpikir bahwa semua orang puas dengan ini. Ternyata ada kasus misalnya PSN di Banten yang tentu ini mengejutkan kita semua. Tetapi sebenarnya ini hal yang sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Tapi orang seolah-olah menutup mata terhadap hal tersebut. Dan ini bisa merambat dan berimbas pada kasus yang sampai kasus secara nasional. Saya kira kita tidak berharap bahwa itu hal-hal itu akan terjadi, tapi saya kira perlu menjadi pertimbangan, perlu menjadi perhatian kita supaya pemerintahan bisa bekerja berjalan dengan baik.
Mas Yoga, second opinion, biar pada akhirnya tidak kebablasan kalau kata Bang Andre Hugo. Tetapi kalau dilihat dari, tadi Mas Yoga sudah menjelaskan terkait dengan dukungan politis yang di parlemen. Tapi sebenarnya kepuasan terhadap Prabowo Gibran secara program implementasi realnya di lapangan seperti apa? Karena dalam pemberitaan hari ini di media harian Kompas mengatakan bahwa ada banyak, salah satunya makan bergizi gratis dan apa saja misalnya. Iya, ada dua hal program yang melekat di hati masyarakat. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan. Ini juga menjadi backbone atau program prioritas ya yang selalu didengung-dengungkan oleh Presiden Prabowo. Ini sebetulnya mengerucut ke satu hal, kesejahteraan sosial. Itu yang kita temukan juga di lapangan. Kita menemukan makan bergizi gratis itu ada. Tetapi betul bahwa misalnya kayak program 3 juta rumah itu memang belum ada di lapangan. Sejauh pengamatan kita itu memang belum ada. Tetapi program makan bergizi gratis yang sangat berefek ke pelajar itu sudah berjalan dan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi memang ada PR-nya implementasi itu tadi yang harus dilakukan. Kalau di layar tadi kan ada per bidang ya, ada politik dan keamanan, hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ini yang dinilai dari Litbang Kompas ya. Iya betul. Tadi ada poin menarik yaitu transisi pemerintahan. Bagaimana dalam 3 bulan ini sesudah pelantikan itu tidak ada riak-riak politik. Jadi pembentukan kabinet berjalan lancar, kemudian bagaimana konsolidasi kabinet dan politik itu dilakukan dengan sangat landai, itu membentuk persepsi bahwa stabilitas politik ini berhasil diciptakan oleh pemerintahan sekarang. Jadi faktor utamanya dari pembentuk kepuasan ini ada 2, 1 politik, 2 kesos, kesejahteraan sosial. Tadi yang berhubungan dengan program-program yang quick win tadi. Ada 8 program quick win dan itu mengerucut di aspek kesejahteraan sosial. Jadi dua bidang ini tidak heran menjadi paling banyak diapresiasi. Pertama adalah politik 85% tadi disusul oleh kesos. Nah, PR-nya itu di penegakan hukum dan ekonomi. Ini yang masih dinilai sedikit lebih rendah dibanding 2 bidang yang lain. Oke, Anda mau bilang bahwa selama 100 hari ini lebih banyak konsolidasi politiknya ketimbang program real atau bagaimana? Dengan konsolidasi politik plus ada bantuan yang bersifat karitatif langsung menyasar ke program-program kesejahteraan sosial, utamanya adalah kesehatan dan pendidikan. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan itu yang digarap oleh pemerintah. Jadi memang ada kesinambungan di situ. Oke, Bang Andre, jika konsolidasi politiknya berjalan lancar di 100 hari pertama, apakah mungkin saja akan mengganggu check and balance-nya di parlemen nanti? Tapi sebelum Abang menjawab, kita saksikan usai jeda berikut.